Halo Sobat Aspirasi, kembali lagi bersama aku Devina Febri. Dan di episode kali ini nggak kalah seru sama episode-episode sebelumnya, karena kita mengundang nih salah satu teman kita yang mungkin buat teman-teman yang ikut Rabrau kemarin gak asing nih sama mukanya. Boleh dong kenalan dulu? Oke, gitu ya. Iya. Agak asik gitu ya jadinya. Oke, jadi halo teman-teman, aku Rafael dan di sini aku dari FEB khusus kayak jurusannya ya. Iya, jurusannya. Jurusan aku dari Ekonomi Keuangan dan Perbankan angkatan 2023. Wow, Rafael. Kalau boleh tahu kesibukannya lagi ngapain ya akhir-akhir ini? Oke, aku akhir-akhir ini kayak aku pertama fokus aku gabung di kayak PMK gitu. Oh iya, oke. Jadi situ aku lumayan hektik juga. Habis itu selain itu of course kuliah. Iya, kuliah, Ya kan? oke. Terus itu ada lagi ngerjain beberapa project di luar kampus. Wow, aktif sekali ya. Sama ini sih terakhir, kebetulan aku dipercayakan jadi kayak couple di sebuah Ketua pelaksana ya. event gitu. Event apa nih? Kamu yang tahu? Di spill boleh nggak dikit-dikit? Boleh nggak ya? Boleh silakan. Apa? Ya, aku di sini di FEB lah. Itu kan jadi ketua pelaksana Natal tahun ini. Wow. FEB ya tapi ya. Iya, keren banget loh jadi ketua pelaksana. Aku pengen nanya nih Rafael, kira-kira awal mulanya kamu bisa aktif di berbagai kegiatan itu karena apa sih? Oh, oke. Jadi sebenarnya dulu aku bukan tipikal orang yang suka banyak kegiatan. Cuman kayak jadi edik gara-gara kayak FOMO gitu sih. Oh, Tau gak sih ya? Oh, oke. Diajak-ajakin teman terus kayak mau nggak join gini. Terus ternyata asik juga ya. Jadi itu tuh dulu dimulai dari aku masih sekolah. Oke. Kayak masuk organisasi di situ kayak bener-bener kayak aku berkarir di situ. Nah mulai dari situlah aku mulai kayak oh ini menarik. Oh menarik, dari awalnya suka organisasi, terus dari organisasi jadi ketagihan ikut-ikut yang lainnya. Betul Ih, banget. keren banget. Terus dari banyaknya kegiatan-kegiatan kamu atau program kerja yang kamu ikutin, yang paling berkesan tuh yang mana sih? It's apa nih? Berkesan ya? Oh ini of course sih, pasti udah Rabrau kemarin sih. Rabrau, bener. kamu panitia Rabrau, bagian apa emang? Jadi aku kemarin itu di divisi acara. Oke, wah sibuk banget tuh. Lumayan sibuk, tapi seru banget. Oke. Jadi kenapa dia berkesan? Karena di situ kayak aku lebih amazed ke lingkungan kerjanya sih sudah. Oke. Yang benar-benar kita teamworknya benar-benar dibangun dengan sempurna dan targetingnya udah jelas. Habis itu kebetulan aku bersyukurnya tuh partner kerjaku kayak kita saling support. Oh oke. Nah, Jadi nggak kerja sendiri-sendiri betul. ya. Di lain sisi challenge dari selama persiapan itulah itu yang kayak benar-benar berkesan banget. Dari proses-prosesnya yang Betul. berkesan. Apalagi yang jingle itu. Oh ya jingle. Oh ya buat yang belum tahu nih. Waduh. Jadi Rafael ini kenapa sih bisa kepilih jadi thumbnail gitu ya? Jadi pemeran utama di videonya Raja Brawijaya, jingle Brawijaya ya. Kenapa? Iya tuh. Wah itu kalau itu aku nggak bisa jawab ya, kurang tahu juga Oh sih. nggak tahu ya. Iya. Ya mungkin ini ya bersinar ya, stand out gitu. Wah ini cocok nih jadi thumbnail, jadi pemeran utama. Maaf, kayaknya nggak bisa dijawab. Gak usah dijawab ya, oke. Oke, kita lanjut ya. Selama perjalanan kamu di proker, terutama di yang Rabrau tadi, ada nggak tantangan terbesarnya? Banyak, Apa tuh? pasti banyak. Kita kalau misalkan ngejalanin proker yang menurut aku, itu yang paling susah, yang menjadi tantangan tersendiri tuh ada gimana cara kayak kita ngegabungin kayak pikiran masing-masing orang. Wah, iya, berarti Ya kan? banyak banget ya. Kayak kalau misalkan kita kerja berdua doang nih, itu ya masih oke lah buat nyatuin pandangan. Komunikasinya masih Komunikasi aman. masih aman. Ya. Tapi yang bikin nggak aman itu kalau misalkan kita udah kerja sama banyak orang. Dan ternyata banyak deadline yang sangat mepet banget. Nah itu yang jadi tantangan terbesar sebenarnya. Komunikasi dan juga menyatukan alur berpikir. Itu gila. Oke, The best tapi. tantangannya the best, tapi nggak kapok ya, malah jadi Enggak. part of proses Iya, gitu. bener. Ya. Wow, oke, keren juga. Jadi selama ini pelajaran yang dapat apa? Pelajaran didapat. Selama ikutin proker-proker, terutama yang proker besar banget kemarin itu. Udah pasti teamwork. Teamworknya, oke. Ya teamwork. Abis itu gimana cara kita nentuin kayak skala prioritas. Oke. Dari mana kita harus mulai. Terus berdasarkan urgensi yang ada. Nah di situ aku jadi kayak semakin banyak terlatih gitu ya mungkin ya.
mana yang harus didulukan, dikerjain duluan ya. mana yang harus benar-benar kita ngatur porsi-porsi kerjaannya gimana, gitu sih. Wah, terus kalau ngomongin soal prioritas ya, kan kegiatan kamu banyak banget dan apalagi Rabrau juga persiapannya lumayan panjang. Itu pasti bentrok kan sama kegiatan-kegiatan lain. Sejujurnya banyak yang bentrok sih. Banyak yang bentrok. Nah, itu kamu gimana tuh cara ngaturnya? Kalau aku dari dulu aku terbiasa untuk kayak aku akan mendahulukan yang lebih dulu masuk. Jadi yang lebih dulu masuk di scheduleku itu bakalan aku duluin. Cuman kembali lagi aku pertimbangkan kayak skala urgensinya gimana. Urgensinya. Kalau misalkan ternyata dia memang urgent banget, meskipun mendadak. Tapi kalau misalkan yang harusnya aku tinggal ini bisa di backup dengan yang lain, atau masih ada plan A, plan B gitu. Aku pasti pilih yang urgent sih. Yang urgent, wow, harus. Tapi kamu pernah nggak sih kayak multitasking gitu? Multitasking? Pernah. Kayak rapat gitu atau apa? Gimana tuh? Multitasking, aku lumayan sering kayak, misal aku lagi gini deh, dari rumah aja deh. Device ini, meeting yang ini. Device yang satu, meeting B. Double device ya. Kayak ya jalanin aja. Tapi menurut kamu multitasking itu kayak gimana sih? Impactnya bagus kah atau malah jadi keteteran? Multitasking menurut aku impactnya ada positif negatif sebenarnya. Iya, apa tuh? Kalau misalkan memang kita bisa manajemen dengan baik, itu menurutku bisa menjadi hal yang positif karena kita jadi terbiasa untuk melakukan banyak hal dalam satu waktu. Dan jadi itu lebih efektif dan efisien. Tapi negatifnya adalah pada saat kita udah ternyata salah ngambil decision untuk ternyata dua hal harus multitasking dan ternyata dua-dua ini sama-sama urgent. Kadang itu jadi hal yang kayak bikin jadi kelabakan gitu. Iya, karena bingung ya mau fokusnya kemana. Benar. Nah, kalau kamu menghadapi itu, nah gimana tuh kamu cara nyelesainnya? Menghadapi yang negatif ya? Iya. Nah ini anak ekonomi muncul. Gimana tuh? Seru-seru. Enggak. Jadi kalau aku belajar ada yang namanya opportunity cost. Opportunity cost. Jadi kita harus mengorbankan salah satu demi hal yang lebih baik. Intinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan menghadapi hal yang seperti itu, kok biasanya kayak, mana yang bisa dikorbankan, tapi dia punya resiko negatif yang paling bisa ditoleransi. I see. Karena kan everything has a risk kan. Iya. Jadi aku pilih mana resiko yang paling bisa aku terima, meskipun itu dia buruk. Tapi selama resiko itu masih bisa dihandle dan di backup, itu aku bakalan take it. Jadi balik lagi ke opportunity cost tadi. Pilih yang mungkin bisa dibilang kayak benefitnya bakal berimpact lebih besar daripada yang satunya. Bener-bener dari impact juga. Tapi kalau kayak gitu malah membuat kesal orang-orang yang di nomor 2 kan gak sih? Kalau itu udah pasti. Menurutku banyak banget kasus yang kayak gitu ya. Dan itu menurutku wajar aja terjadi. Makanya nggak bisa asal ditinggal gitu doang sih sebenarnya. Jadi aku tuh biasanya kayak meskipun aku harus mengorbankannya A misalkan, tapi sebelum aku ninggalin aku udah prepare. Jadi meskipun aku nggak di dalam situ, tapi yang harusnya aku kerjain itu aku udah siapin semua. Jadi tinggal di delegasi gitu kah? Tinggal running aja. I see. Kan kadang kan orang tuh kayak ninggalin, bener-bener ninggalin itu, lepas tangan. Betul. Iya kan. Cuman kalau aku biasanya bener-bener aku siapin gitu sih. Jangan sampai aku ninggalin yang A, tapi aku bener-bener lepas tangan sama si A tadi yang kegiatan A. Iya kan, teamwork jadi hancur dia. Iya, jadi ngambek nanti orang-orang di dalamnya. Susah dong. Demot. Iya, wow. Jadi tetap bertanggung jawab sama tugas yang kamu lagi tinggalkan itu. Harus dong. Wow, keren banget ya. Harus tanggung jawab. Iya. Nah, biasanya kamu tuh ini back to pembagian waktu tadi ya. Tadi kan kita juga udah sempat bahas-bahas, banyak banget kegiatan. Cara kamu bagi waktunya tuh kayak gimana sih? Antara organisasi, kuliah, sama kegiatan-kegiatan kamu yang lain. Cara bagi waktu. Kalau kuliah aku udah nggak berganggu-gugat. Kuliah. Ya dong, kan kita kesini kuliah juga kan? Betul, tujuan utama kita kuliah. Betul. Dan setahu aku sih sebenarnya kalau untuk organisasi ataupun proker gitu, kan pasti masih toleran dengan jadwal kuliah kan? Iya.
Nah, jadi kalau aku tuh biasanya ngaturnya tetap kuliah dulu. Tapi kalau misalkan ternyata ada waktu selang di jam kuliah ini, mungkin kalau misalkan sempet ya bakalan ke urusan yang lain. Oke. Jadi tetap kuliah jadi prioritas, tapi untuk ngatur waktu yang lain, kita ngatur mana yang lebih urgent di kerjain. Masih. Tapi pernah nggak sih overwhelmed banget sama, karena kita kan harus prioritasin akademik, terus organisasi segala macam juga ada. Tapi kamu pernah nggak sih overwhelmed atau capek gitu ngelakuin semuanya? Pernah. Oh pernah. Iya dong. Nah itu gimana cara kamu ini? Caranya, jujur aku kayak pernah capek banget kan, kayak pengen ngelepas semua. Atau mungkin pada waktu saat kapan gitu boleh diceritain? Semester lalu deh kayaknya. Oh semester, berarti semester 2 lah. 2 ya? Iya. Itu aku karena kayak masih shock gitu kan. Misalnya semester 2 kita udah masih mulai. maba sih itu. Iya. Kita udah mulai kayak dibantai. Bener-bener. Oke, kayak karena kuliah udah mulai sibuk juga, sedangkan kegiatan di luar juga makin banyak. Jadi kayak waktu itu sempat keteteran sih. Cuman bisa keluar karena akhirnya aku harus korbanin yang di luar dulu, jadi aku prioritasin yang di kuliah. Tetap balik lagi prioritasnya ke kuliah. Baru fokus di yang satunya. Oke, jadi lebih ke menyelesaikan fokus ke akademik dulu, baru yang luarnya di nomor sekian kan itu. Harus karena kuliah juga. Iya kuliah. Iya, fokus utama kita gitu. Wow, berarti itu benar-benar kamu mempertimbangkan skala prioritas banget ya. Iya, prioritas kamu benar. Gitu. Terus. Tapi kamu dengan banyak kegiatan kayak gitu, ada nggak sih kadang-kadang larangan dari orang tua atau bahkan orang tua jadi nggak support gara-gara ini kamu udah banyak banget kegiatannya? Oh, iya. Kayak penolakan gitu. Aku rasa kayak pernah sih mungkin ya kalau nggak salah. Jadi itu benar-benar aku lagi di posisi yang padat banget. Sedangkan aku hampir tiap minggu itu nggak ada di Malang. Jadi itu kayak ditanyain kan, sibuk banget gitu. Cuman ya gimana? Tapi kamu tuh nggak di Malangnya karena apa? Nggak di Malang karena pertama kayak aku ada urusan lagi. Biasanya kadang aku ada janjian sama beberapa orang tertentu. Karena aku sering lumayan aktif juga di kayak komunitas online gitu sih. Oke. Kita geraknya di sosial. Jadi aku harus ketemuan sama ini. Nah, sedangkan di sisi lain, aku sebenarnya dimintain untuk balik ke rumah tiap minggu. Oh, karena kamu rumahnya nggak di Malang ya? Nggak di Malang, tapi lumayan dekat juga dari Malang. Oke. Jadi ya waktu itu sempat disuruh ngurangin sih. Disuruh ngurangin. Cuman ya aku megang prinsip kalau misalkan aku udah ngambil, udah start ya harus finish juga dong. Iya, harus diselesaikan. Wow, benar-benar penuh tanggung jawab ya Rafael ini. Beresiko juga. Ya tapi resikonya juga gitu ya. Kadang suka dapat penolakan dari, bukan penolakan sih, kayak dapat warning gitu dari orang tua, kamu berhenti atau. Ya karena kadang gini, kadang kan kita kayak ngambil kebanyakan hal itu kayak nggak mikir kesehatan juga kan. Iya sih. Jadi lebih ke situ sih sebenarnya kalau dari orang tua. Kayak udah pasti kan kita harus jarang istirahat. Iya benar. Makan ya seingatnya. Itu tuh. Tapi itu penting, harus jaga kesehatan juga. Jadi dari semester ini aku udah kayak oke, kesehatan harus balance juga. Jadi udah enggak sih. Tapi pernah drop berarti? Drop pernah tahun lalu. Pernah tahun lalu. Berarti waktu maba nggak sih? Waktu maba. Itu bener-bener aku drop di tanggal 30 Desember. Wah, pas akhir tahun banget ya. Iya, jadi aku tahun baru di rumah sakit. Oh, sampai masuk rumah sakit? Itu drop gara-gara banyak kegiatan? Karena ini sih, ya bener sih, gara-gara kebanyakan kegiatan. Dan shock dengan culture yang baru juga kan. Culture yang baru? Iya. Gitu. Culture di Malang? Atau di Malang? Di Malang. Iya. Kan jadi sibuk banget kan kita. Iya. Yang awalnya kayak, udah nyantai ya di rumah, paling sekolah, kegiatan pun nggak yang banyak. Tiba-tiba langsung banyak banget itu. Padahal ini kan, kalau kuliah orang-orang menganggapnya santai segala macam. Iya. Tapi kita malah drop gitu, apalagi pas maba.
Iya. Itu lebih kebanyakan kegiatan sih sebenarnya. Iya. Harus diakui juga kesalahan dari kita kan. Iya. Tapi cara kamu milih kegiatan mana yang kamu mau ikutin tuh kayak gimana sih? Karena kan kamu udah belajar kan dari sebelumnya, kamu banyak ikut kegiatan. Tapi mungkin ada yang bisa dibilang kurang worth it buat kamu. Nah, cara kamu milihnya tuh kayak gimana? Oke. Jadi kalau dulu aku terlalu banyak ngambil kegiatan kayak tanpa filter sama sekali. Oke. Sekarang aku jadi kayak oke, harus filter nih. Karena kalau misalkan terlalu banyak juga kan crash. Iya, jadi bentrok sana sini. Bentrok banyak. Jadi aku sekarang lebih memilih ke hal-hal mana yang benar-benar bisa ningkatin kayak soft skill, hard skill, dimana itu jadi impact yang positif. Nah, selama dia kasih impact yang positif dan juga apa yang bakalan aku lakuin nanti itu ngebawa aku ke hal yang kayak apa sih, nambah knowledge yang lebih bagus, itu aku bakalan ambil. Tapi kalau misalkan aku merasa oke, aku udah pernah di sini deh, mungkin aku akan memilih hal yang aku rasa baru di aku dibandingkan yang aku udah pernah. Jadi kamu gali potensi diri kamu yang lain gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang potensi diri nih ya Rafael, gimana sih cara kamu dari tadi banyak banget kan ikut kegiatan, pasti nemu banyak hal yang baru juga. Gimana sih cara kamu memaksimalkan potensi di berbagai bidang yang berbeda? Oh, I see. Oke. Kalau potensi, menurutku kita kembali ke interest kita. Interest kamu. Jadi menurutku gimana cara aku bisa maksimalin adalah dengan membuat kayak hal baru itu, potensi itu, jadi hal yang kita tertarik banget. Contohnya apa ya? Banyak nih. Misal kamu ikut di acara, apa yang kamu dapat dan apa yang buat kamu interest juga. Jadi aku bakalan ngebuat acara itu jadi hal yang kayak games. Games kan ada kayak ini kan, ada target-targetnya. Kita harus ngumpulin berapa poin. Iya benar. Nah, jadi aku akan menjadikan hal itu seperti sebuah game. Gitu. Dan aku juga terinspirasi itu dari temanku. Temanku menerapkan hal yang sama. Kira aku juga coba deh kayaknya ini work. Seru ya. Jadi misalkan acara, aku akan menganggap itu sebuah games di mana aku harus nyelesain semua challenge yang ada sampai aku di garis finish. Dan di situ sama kayak hobi lah. Kalau kita udah hobi kan apa sih ya kan yang nggak kita kasih. Benar-benar. Pasti kita bakal spend waktu juga buat nyempet-nyempetin karena kita juga suka gitu. Jadi yang aku lakuin itu, aku harus interest dulu. Baru akan bakalan optimal dan maksimal di potensi itu. Tapi kamu pernah nggak sih masuk ke organisasi, ke suatu bidang yang awalnya mungkin kamu kayak interest, ternyata oh ini bukan yang aku suka nih. Pernah nggak kayak gitu? Atau pernah? Pernah sih. Nah itu kamu gimana cara ininya nemuin interest itu? Kalau nggak, gimana cara kamu supaya apa yang udah kamu mulai itu kamu selesaikan dengan baik? Itu kena mental banget sih. Kenapa tuh? Itu kena mental. Cuman ya gimana lagi, aku udah ngambil. Apapun tantangannya harus finish juga kan, gimana pun caranya. Jadi di situ bagiku aku harus nge-push banget diriku untuk kita bisa kayak ya udah maksimal aja dulu. Toh dia cuma dalam beberapa waktu yang nggak yang panjang-panjang banget gitu kan. Jadi menurutku ya udah kita maksimalin aja lah situ. Maksimalin aja. Tapi kamu boleh di-spill nggak sedikit kayak kegiatannya tuh apa? Yang mana? Yang bikin kamu kena mental. Iya. Boleh nggak ya? Dikit aja. Nggak semuanya. Jadi aku dulu pernah gabung di kayak lebih ke namanya sih forum ya. Forum, oke. Iya, tapi cara kerjanya kayak organisasi gitu. Dan kebetulan aku ditaruh di job desk yang aku nggak seberapa interest sebenarnya. Cuman karena memang ditugasin juga kan, jadi kita bisa apa? Ya nggak nyaman sih sebenarnya. Cuman akhirnya aku nge-push aja. Kebetulan environment-nya juga bagus, mendukung. Jadi meskipun aku nggak suka, masih bisa dipaksakan untuk bisa. Tapi kamu berkembang nggak di situ? Berkembang. Ternyata kadang hal yang kita nggak suka itu jadi kayak hidden gems bagi diri kita gitu loh, ngerti nggak sih kayak? Iya, jadi kayak nge-challenge diri kita. Jadi akhirnya ada hal-hal yang kita kira itu bukan
punya kita atau potensi kita, tapi kita nemu di situ karena kita melakukan hal yang tadi kita nggak suka itu. Bener-bener. I see. Tapi kamu pernah nggak sih Rafael ngerasa stuck gitu atau nggak berkembang di kegiatan-kegiatan yang kamu ikutin, atau selalu kamu ngerasa selalu berkembang kan? Gimana? Kalau stuck pasti pernah sih. Cuman ya udah, karena kita udah stuck. Kalau menurut aku nggak mau paksain lagi. Oke. Karena kayak kalau misalkan kita paksain di hal yang kita udah merasa stuck, udah nggak ada jalan lagi nih, udah nggak bisa berkembang sama sekali. Aku lebih memilih untuk, ya berarti ini harus ditinggalin. Bukan hal yang harus diterusin. Bisa, tapi daripada kita hanya stuck di situ-situ aja, kan lebih baik kita mencari hal yang lebih ngembangin diri kita kan. Bener sih. Gitu. Jadi prioritas aku akan lebih memilih ke hal yang lebih ngebangun aku daripada aku stuck di situ-situ aja. Kita harus korbankan yang stuck ini. Yang stuck. Tapi kalau misalkan lagi stuck gitu kan jadinya demot ya. Banget. Cara kamu ngembaliin motivasi kamu biar tetap nyelesain itu at least. Nyelesain. Balik ke motivasi awal. Kenapa ngambil? Ingat itu ya, motivasi awal. Itu penting banget. Tapi kalau udah nggak works gitu? Kalau nggak works, harus works. Karena ya sebenarnya kalau masalah ngomongin motivasi balik lagi ke diri kita ya, gimana cara kita ngedorong. Apalagi tadi kamu bahas tentang lingkungan juga, lingkungan berpengaruh banget nggak sih? Pengaruh banget. Iya ya, apalagi kalau misalkan kita udah gak nyaman nih sama kerjaan kita, ditambah lingkungannya nggak mendukung juga, itu waduh. Itu serem sih, nightmare sih buat aku kalau bisa kayak gitu. Tapi pernah atau? Nyaris ya. Nyaris. Mungkin nih, kalau nggak salah aku pernah, tapi nggak sampai gitu banget, nyaris aja sih. Nyaris aja ya, untungnya lah ya. Ya udah, kita tinggalin setelah kita selesai. Iya benar. Yang penting kita bertanggung jawab. Jadi ya aku bilang tadi, begitu stuck tinggalin, bukan yang bener-bener tinggalin banget. Selesai dulu lah. Selesai dulu, begitu selesai, yaudah kita tinggal. Sih. Jadi selama ini apa aja sih yang udah kamu pelajarin dari organisasi sama kegiatan yang kamu ikutin itu, yang buat kamu merasa aku berkembang nih di sini? Oke, yang aku dapat dari yang aku pernah lakuin selama ini itu adalah kayak ternyata kita tuh harus nge-push diri kita sendiri gitu. Kan kita sering ada di zona-zona nyaman. Benar. Iya kan? Benar banget. Nah, ketika kita keluar dari zona nyaman itu kan gak enak banget. Iya sih. Nah, di situ kayak ya kita mau nggak mau harus nge-push. Kalau nggak gitu kita nggak bakalan nemuin potensi-potensi kita yang lain. Nah, kalau misalnya kita hanya di zona-zona nyaman kan ya udah kita geraknya hanya di situ-situ aja. Kita nggak bakalan dapat skill-skill baru. Kita nggak dapat potensi yang lain yang mungkin kita nggak pernah bayangin sebelumnya. Terus kita nggak bakalan bisa dapat relasi baru yang dimana ternyata itu bisa aja ngebuka kita ke dunia yang baru. Gitu sih. Kalau menurut kamu sendiri, pelajaran yang benar-benar kamu paling berkesan atau yang paling kamu ingat dari semua kegiatan yang kamu ikuti? Pelajaran yang paling aku ingat, gimana cara aku bisa keluar dari tantangan. Wih, keren. Gitu. Jadi gimana cara kita adaptasi juga ya sama tantangan yang ada? Adaptasi. Iya. Nah, kalau menurut kamu apa sih pesan dan saran nih buat teman-teman yang ada lagi mendengarkan ini atau lagi nonton, saran tentang gimana sih cara biar kita mengembangkan potensi diri kita dan gimana caranya kita keluar dari zona nyaman itu sendiri? Oke. Kalau dari aku, kalau misalkan kita ngerasa stuck dan kita nggak bisa berkembang di satu hal, itu coba aja dulu deh. Dicoba dulu. Kita gali dulu. Kira-kira kita punya potensi nggak sih di sini? Karena kadang balik lagi ke yang aku bilang tadi, kalau kita keluar dari zona nyaman itu bukan hal yang mudah kan. Jadi kalau misalkan kita terus gali, sometimes itu ternyata bisa jadi hal yang membawa diri kita ke arah yang lebih baik dan ngebuka pikiran kita kadang. Jadi udah lakuin aja. Sampai kita bener-bener kalau udah mentok banget nih, ya udah kita cari yang lain. Tapi kalau misalkan kita merasa oke, masih bisa deh. Udah motivasi terus aja. Kita motivasi diri kita sendiri kan, back to ourselves juga kan. Kalau misalkan kita bisa nge-push diri kita, pasti deh potensi baru itu bakalan kita dapat. Gitu.
Benar. Jadi gimana cara kita mempush diri kita, tapi kita harus tahu batasan juga nggak sih? Harus ya, tahu harus dong. tahu batasan. Iya. Lagi terutama soal kesehatan tadi yang kamu udah sempat mention juga ya, Rafael. Iya. Wow. Oke, berarti langsung aja nih ke closing statement, Widi, buat teman-teman pendengar aspirasi. Oke, closing statement dari aku, jangan pernah nyerah di titik manapun. Terus gali potensi yang kita punya, karena percayalah teman-teman, apa yang kita udah lakukan hari ini itu akan berbuah baik kalau misalkan kita totalitas di dalam situ. Mungkin gitu aja ya. Oke. Jadi teman-teman, aku harap buat teman-teman pendengar aspirasi termotivasi juga nih sama apa yang kita diskusikan hari ini. Dan semoga juga nih teman-teman yang mau mulai atau yang punya banyak kegiatan, kalian juga bisa ngatur gimana sih prioritas kalian kayak gitu. Mungkin sekian aja nih, terima kasih banyak Rafael udah mau diundang di Aspirasi Podcast dan mau sharing berbagi ilmu-ilmunya. Dan terima kasih juga teman-teman Aspirasi Podcast yang udah mau mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!